Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Direkrut sebagai admin judi daring, 10 pekerja migran ilegal diamankan di bandara. Warga Cikande hentikan pengurugan pabrik. Berhari-hari tidak diangkut, sampah menggunung di kota Tangerang. Seorang peserta unjuk rasa yang sedang menggelar aksi di gedung DPRD Pandeglang tiba-tiba melecehkan profesi wartawan yang sedang melakukan peliputan. Peserta aksi tersebut menyatakan percuma audiensi sama wartawan tidak ada fungsinya. Pernyataan tersebut pun membuat sejumlah wartawan yang berada di lokasi tidak terima dan emosi hingga mengejar oknum pendemo tersebut yang langsung diamankan pihak kepolisian. Kejadian tersebut terjadi saat sejumlah massa menyuarakan aspirasinya dengan menyebarkan ratusan kertas dan membuat keributan saat anggota DPRD Pandeglang sedang menggelar rapat paripurna. Sejumlah wartawan mengaku sangat menyayangkan atas pernyataan oknum pendemo yang melecehkan profesi wartawan. Pernyataan tersebut bisa menyakiti bukan hanya wartawan Pandeglang saja. Selain itu, pendemo diharapkan tidak mendiskreditkan provinsi orang lain saat menyampaikan aspirasinya. Ini kasus pelecehan terhadap profesi, jadi teman-teman wartawan Pandeglang mungkin bukan hanya wartawan di Pandeglang yang akan tersinggung dengan pelecehan itu. Jadi kita melaporkannya kepada polisi sebagai kasus pelecehan terhadap profesi karena dia sudah melakukannya dengan verbal dan juga ada pemukulan ya di situ. Nah, ini merupakan langkah hukum kita agar memberikan efek jera bahwa orang tidak bisa sembarangan ngomong seperti itu. Kejadian ini pun berlangsung ke ranah hukum. Para wartawan Kabupaten Pandeglang melaporkan oknum pendemo tersebut ke Satreskrim Polres Pandeglang. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Udah 5 hari. Permasalahan sampah seakan tidak ada habisnya. Gunungan sampah yang didominasi sampah rumah tangga menutupi separuh Jalan Ahmad Dahlan Petir, Kota Tangerang. Selain menutup akses jalan warga sekitar, sampah juga menutup sebagian akses Jalan Ahmad Dahlan dari arah Petir menuju Jakarta Barat. Jalan yang biasanya bisa dilalui 2 jalur, kini hanya bisa dilalui 1 jalur, dan kendaraan roda 4 secara bergantian melewati jalan tersebut. Gunungan sampah ini terjadi akibat sampah tidak diangkut dalam beberapa hari terakhir. Lambatnya pengangkutan truk sampah akibat masih adanya perbaikan tempat pembuangan sampah rawa kucing, sehingga para sopir truk sampah terpaksa antri untuk membuang sampah. Tidak hanya itu, sampah yang sudah 5 hari tidak terangkut sudah menimbulkan bau tak sedap yang dikhawatirkan menimbulkan penyakit warga sekitar. Ya, selalu beralasan katanya di pusatnya itu, di PA pusatnya yang di rawa kucing itu longsor, ya. Sekalipun terjadi kelongsoran, ya, bukan berarti rakyat lagi yang nanggung. Ini masyarakat emang udah susah, ya. Kemudian pemerintah alasannya, ya, di TPA-nya itu bermasalah, ya. Tapi bukan berarti di sana bermasalah, kemudian masalah itu ditanggung renteng dengan masyarakat. Ini udah jalan 5 hari belum diangkat, ya. Seandainya misalkan sampah ini 1 kantong plastik ada di dalam rumah, pasti orang itu merasa kebauan. Kadis Lingkungan Hidup Kota Tangerang membantah adanya longsor di TPA Rawa Kucing, namun dirinya mengaku sedang adanya perbaikan sehingga pengangkut mobil sampah terganggu. Berita-berita yang beredar sementara ini bahwasanya TPA Rawa Kucing terjadi longsor dan juga berdampak juga salah satunya adalah kemacetan di seputaran TPA Rawa Kucing. Faktanya Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat kondisi TPA Rawa Kucing hari ini dengan segala aktivitasnya normal,
berjalan sebagaimana biasa untuk pengangkutan dan juga pengolahan sampah di TPA Rawakucing. Hanya memang kondisinya hari ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang melalui UPT TPA Rawakucing sedang melakukan penataan landfill di TPA Rawakucing untuk lebih mengoptimalkan pelayanan yang ada. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang serius untuk menangani sampah agar tidak mengganggu warga. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang. Setelah perayaan HUT RI, saat ini warga di sejumlah daerah mulai mempersiapkan untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad. Seperti yang dilakukan warga di Desa Sindang Sari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Sejumlah warga tampak antusias dalam membuat berbagai jenis replika yang akan digunakan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad. Salah satu replika yang akan dibuat warga yakni hewan purbakala, yakni dinosaurus jenis T-Rex. Warga menggunakan bahan berupa bambu dan dilapisi koran hingga karung goni. Tidak tanggung-tanggung, replika T-Rex tersebut memiliki panjang sekitar 14 meter. Menurut warga, mereka membutuhkan waktu hingga 1 bulan karena pengerjaan dilakukan pada malam hari atau saat hari libur. Setiap tahun, konsep yang dibuat warga selalu berbeda-beda. Tapi cuma malam doang ngerjainnya karena semua bekerja ya, jadi nggak bisa siang, paling Sabtu Minggu ngerjainnya. Kalau bisa siang, paling malam dia 1 bulan full. Ini terbuatnya dari bahan apa aja sih, Pak? Dalamannya kayu sama bambu, bahan kulitnya dari karung goni ya, enggak? Karung goni. Habis berapa bambu nih, Pak? Bambu sekitar 30-an batang, karung goninya 40 karung. Kegiatan pembuatan replika ini rutin dilakukan setiap tahun oleh warga saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan tahun ini sekitar 10 replika serta 5 unit kendaraan hias yang dibuat warga dengan modal hasil dari swadaya masyarakat. Terbagi 3, Sindang Sono Tengah, Barat, Timur, 1 RW lingkupnya. Nah, ini untuk acara apa sih? Untuk peringatan Hari Besar Islam, peringatan Maulid di Masjid Al-Muhajirin Kampung Sindang Sono, Desa Sindang Sari. Setiap tahun selalu replika ini beda-beda. Setelah semuanya selesai, replika-replika itu akan diarak oleh warga saat pawai nanti ke sejumlah wilayah di kampung yang berbeda di Kecamatan Warung Gunung. Ariel Maranus dan Sajiwo Pratama melaporkan dari Lebak.